Berikut 3 pemain timnas Indonesia yang berpotensi menggantikan peran Marcelino Ferdinand saat menghadapi timnas Cina. Salah satu di antaranya bahkan tampil impresif sebagai pengganti dalam laga melawan Bahrain. Marcelino harus absen karena akumulasi kartu kuning setelah menerima kartu dalam pertandingan kontra Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada Selasa, 25 Maret 2025 malam waktu Indonesia Barat. Absennya pemain yang kini membela Oxford United ini menjadi tantangan bagi skuad Garuda menjelang duel penting di matchday 9 Grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan melawan timnas Cina sendiri dijadwalkan berlangsung di SUGBK pada 5 Juni 2025. Dengan absennya Marcelino, pelatih perlu mencari pemain lain yang mampu mengisi posisinya. Siapa saja kandidat potensial untuk menggantikan peran gelandang berbakat ini? Berikut ulasan lengkapnya. 1. Egy Maulana Fikri. Egy Maulana Fikri sebenarnya masuk dalam daftar pemain yang dipanggil oleh pelatih Patrick Kluivert. Namanya tercantum dalam skuad sementara yang berisi 30 pemain. Namun, sayangnya, ia mengalami cedera menjelang jeda internasional, sehingga kebugarannya menjadi tanda tanya. Sebagai pemain Dewa United FC, Egy memiliki kemampuan yang cocok untuk menggantikan Marcelino Ferdinand. Posisinya sebagai gelandang serang membuatnya menjadi pilihan yang ideal jika dalam kondisi fit. Dengan kreativitas dan pengalaman yang dimilikinya, Egy bisa menjadi opsi penting bagi timnas Indonesia dalam menghadapi timnas Cina. Jika pulih tepat waktu, kehadiran Egy bisa memberikan tambahan kreativitas di lini tengah. Keahliannya dalam mengolah bola serta kemampuannya dalam membangun serangan bisa menjadi aset berharga bagi skuad Garuda. Namun, semua masih bergantung pada kondisi fisiknya menjelang pertandingan. 2. Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya mendapat banyak pujian setelah tampil impresif sebagai pemain pengganti di babak kedua menghadapi Bahrain. Kemampuannya dalam bermain lebih maju ke depan membuatnya menjadi kandidat yang tepat untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Marcelino Ferdinand. Gelandang Dewa United FC ini bisa bermain lebih bebas jika ditempatkan sebagai gelandang serang. Terlebih lagi, lini tengah timnas Indonesia sudah memiliki 2 pemain andalan, yakni Tom Haye dan Joey Pelupesi. Dengan keberadaan mereka, Kambuaya tidak perlu berperan terlalu dalam dan bisa lebih fokus membantu serangan. Menempatkan Kambuaya sebagai pengganti Marcelino juga menjadi solusi ideal tanpa harus mengorbankan salah satu dari 2 gelandang tengah tersebut. Pemain asal Sorong ini memiliki visi permainan yang baik dan mampu memberikan kontribusi besar bagi timnas Indonesia. Dengan kecepatannya, ia bisa menjadi senjata berbahaya dalam pertandingan melawan timnas Cina. 3. Ole Romeni. Ole Romeni telah menunjukkan performa impresif bersama timnas Indonesia dengan mencetak 2 gol dalam 2 pertandingan. Ketajamannya di lini serang membuktikan bahwa ia memiliki naluri mencetak gol yang tinggi, menjadikannya salah satu pemain berbahaya dalam skuad Garuda. Meskipun posisi alaminya lebih sering sebagai penyerang sayap atau gelandang serang, Romeni memiliki fleksibilitas untuk bermain lebih ke dalam. Dengan kemampuan teknis dan kreativitasnya, ia bisa ditarik sedikit lebih mundur untuk mengisi peran yang ditinggalkan Marcelino Ferdinand. Mantan pemain FC Utrecht ini dapat memberikan dimensi baru dalam serangan timnas Indonesia. Dengan mobilitas dan kecerdasannya dalam membaca permainan, Romeni bisa menjadi solusi alternatif di lini tengah, membantu menghubungkan lini belakang dengan lini depan, serta menciptakan peluang bagi rekan-rekannya saat menghadapi timnas Cina. Absennya Marcelino Ferdinand tentu menjadi tantangan bagi timnas Indonesia, tetapi bukan tanpa solusi. Dengan beberapa opsi pemain yang tersedia, pelatih Patrick Kluivert memiliki sejumlah alternatif untuk tetap menjaga keseimbangan tim saat menghadapi timnas Cina. Egy Maulana Fikri, jika dalam kondisi fit, bisa menjadi pilihan utama dengan kreativitas dan kelincahannya di lini serang. Sementara itu, Ricky Kambuaya menawarkan pengalaman serta kemampuan menyerang dari lini tengah yang bisa membantu tim dalam membangun permainan. Di sisi lain, Ole Romeni memberikan opsi berbeda dengan fleksibilitasnya yang memungkinkan ia berperan sebagai gelandang serang maupun sayap. Ketiga pemain ini memiliki kualitas masing-masing untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Marcelino. Dengan strategi yang tepat dan pemanfaatan pemain yang optimal, timnas Indonesia tetap memiliki peluang besar untuk tampil solid dan meraih hasil maksimal dalam pertandingan melawan timnas Cina.